Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Mbak Puspita. Pak Suwandi, ini langsung saya ingin tanyakan Pak, sebenarnya kalau di perusahaan pembiayaan begitu, ada aturannya tidak sih Pak soal misalnya penarikan kendaraan yang telat bayar atau kemudian kalau ada orang yang memiliki tunggakan misalnya kredit mereka begitu. Seperti apa Pak Suwandi? Ya, memang sangat disesalkan dengan kejadian apa yang terjadi di pintu tol Koja tersebut ya Mbak Puspita. Tetapi kembali lagi kita harus melihat ini dengan secara tidak emosional, kita lihatnya secara proporsional. Kenapa saya katakan seperti ini? Bahwa di dalam kredit pembiayaan sepeda motor maupun mobil, itu kan ada yang mengatur yaitu Undang-Undang Fidusia. Undang-Undang Fidusia itu adalah di mana memberikan preferensi kepada kreditur, di mana pada saat debitur mau membeli kendaraan tersebut tentu tidak mempunyai dana seluruhnya 100%. Nah, pada umumnya misalnya hanya punya uang muka 10-20%, terus sisanya secara kredit ya Mbak Puspita. Iya. Nah, kalau secara kredit tentu perlu dipahami juga oleh debitur bahwa kendaraannya belum menjadi milik debitur sepenuhnya. Setuju ya Mbak Puspita? Iya. Nah, caranya setelah tanda tangan perjanjian kredit tersebut tentu diikuti dengan yang namanya akta jaminan fidusia, yang artinya walaupun STNK dan BPKB atas nama si debitur, namun selama masa kredit kami diberikan sebagai penerima fidusia, artinya manakala dia wan prestasi, kami diberikan secara undang-undang boleh melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Nah, tentu eksekusinya ini tersebut juga harus dijalankan dengan kesopan santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iya, jadi memang ada aturannya juga sebenarnya ya Pak ya dalam melakukan eksekusi tadi itu Pak Suwandi ya? Betul, sebelum eksekusi misalnya sudah harus ada surat peringatan dulu dong, dikasih tahu kepada debiturnya, Anda terlambat membayar nih, betul kan? Iya. Nah, itu biasa diatur di dalam perjanjian, misalnya melewati jangka waktu tertentu setelah cicilannya terlambat membayar 7 hari, ada peringatan pertama, 14 hari kemudian peringatan kedua. Nah, biasanya debitur kalau tidak menjawab peringatan tersebut berarti dia sudah wan prestasi. Setuju ya? Berarti kan dia berarti dia menyetujui atau bahkan tidak menjawab, artinya dia menghindarkan peringatan kami ya sebagai pelaku usaha. Nah, pada waktu peringatan dihindarkan, tentu kami berdasarkan sertifikat fidusia. Karena pada saat menandatangani akta jaminan fidusia, itu melalui pendaftaran di Kumham, kami mendapatkan sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia ini adalah bukti bahwa si debitur telah memberikan kami hak manakala dia wan prestasi, kendaraan tersebut dieksekusi, nanti kita jual melalui lelang dan nanti kita lihat hasilnya. Ada lebih kita kembalikan, ada kurang kita bisa tagih. Pak Suwandi, tapi ini saya ingin tanya dulu nih, kalau di awal begitu, perjanjian semacam itu dengan debiturnya, maksudnya dengan atau misalnya dengan pemilik kendaraan, bukan pemilik kendaraan, maksudnya pemilik kreditnya gitu, itu sudah dijelaskan tidak dengan rinci bahwa nanti pada saat misalnya Bapak lalai atau misalnya tidak mematuhi kewajiban selama sekian kali, maka kami akan melakukan ini Pak. Setelah nanti kami melakukan ini, kami bisa melakukan ini begitu. Itu ada tidak dalam perjanjian begitu Pak? Seharusnya dijelaskan. Ya, tentu kembali kepada masing-masing perusahaan, dia menjalankan prosedurnya atau tidak. Kalau di tempat saya, kami memberikan semacam 1 lembar bahkan pernyataan kembali daripada perjanjiannya, yang dimana pokok-pokok yang paling penting itu disuruh membaca dan kita videokan dan dia tanda tangan supaya dia mengerti apa isi pokok-pokok daripada perjanjian tersebut. Oke. Ya, biasanya kan begini, biasanya debitur kayak Mbak Puspita lah kalau mau kredit siapapun lah, saudara-saudaranya kita semua kalau mau kredit, begitu kita kasih perjanjiannya, udahlah nggak usah perjanjiannya, saya udah tahu isinya gini-gini, saya mau dapat mobil. Karena nggak dibaca begitu ya Pak Suwandi ya, kebanyakan karena itu juga ya. Kita mau bacain pun juga dia nggak mau. Gitu, iya. Mbak Puspita. Nah, saya menambahkan satu pernyataan bahwa ini loh isi-isi pokoknya supaya dia menandatangani dan dia memahami. Nah, kedua, prosedural penarikan itu memang ada. Artinya apa? Pada saat saya mau melakukan eksekusi, tadi sopan santun, saya datang nih misalnya,
Bapak mohon maaf nih, Bapak lagi perjalanan saya ganggu ya. Bapak tahu nggak kalau kendaraan ini dalam status kredit gitu kan? Nah, kalau yang mengendarainya katanya bukan si pemilik atau si debiturnya, nah Bapak saya jelaskan ini kendaraannya sudah lalai membayar dan sudah ada surat peringatan 1 dan 2-nya gitu loh. Nah, ini ada surat peringatan 1, 2-nya dan ini ada sertifikat jaminan fidusianya. Kami petugas debt collector, kami juga mempunyai izin sebagai petugas. Nah, sebagai petugas itu juga harus punya sertifikasi loh. Harus mesti sertifikasi di perusahaan pembiayaan, kami juga yang menyelenggarakannya. Nah, ini perlu dicek dokumennya. Nah, selain itu harus ada dokumen satu lagi, Mbak, yaitu dokumen surat kuasa eksekusi tarikannya. Nah, ini kalau tidak lengkap, berarti si oknum yang melakukan eksekusi ini memang berarti oknum ini berlaku atas dan atas namanya mereka sendiri. Artinya kalau saya dengar kemarin itu 10 orang kah atau 8 orang atau 11 orang, mana mungkin surat kuasa itu diberikan kepada sebanyak itu begitu ya? Artinya memang ini bisa dikenakan pasal 36. Oke, Pak Suwandi, mohon maaf, Pak Suwandi izin, suara Bapak agak terputus-putus ini Pak, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi Pak Suwandi, begini, Pak Suwandi sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung. Saya boleh beri kesempatan tidak pendengar untuk bertanya? Mungkin ada yang ingin mereka sampaikan atau tanyakan ke Pak Suwandi, boleh ya Pak ya? Silakan, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0213844545 atau 0213866712. Saya sedang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Suwandi Wiratno. Sudah ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak Udin ya. Waalaikumsalam Pak Udin. Ibu Puspita Ayu dan Bapak Suwandi, Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia, salam semangat. Itu sebenarnya orang yang eksekusi itu orang suruhan dari perusahaan asuransi apa bukan? Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan Pak Udin sebenarnya tadi juga saya ingin tanyakan tuh ke Pak Suwandi, Pak. Jadi sebenarnya orang-orang atau petugas yang kemudian diminta untuk melakukan penarikan ini, begitu, itu memang ditugaskan dari perusahaan pembiayaannya atau biasanya menggunakan orang ketiga lagi atau seperti apa sih, Pak? Begini. Di dalam kita melakukan eksekusi itu kan ada berbagai situasi ya Mbak Puspita. Ada di mana debiturnya ada, mobilnya sama dengan debiturnya sendiri. Jadi kalau mobilnya ada, mobilnya dengan debitur gampang kita cari, ya pasti kita menggunakan petugas kita sendiri. Nah, di kejadian yang paling banyak eksekusi itu, debiturnya ada, mobilnya sudah dialihkan, dijual, dipindah tangankan. Nah, kita nggak tahu mobilnya siapa yang pegang, Mbak Puspita. Iya. Nah, yang nomor 3 itu debiturnya tidak ada, mobilnya juga ada di tangan orang lain. Yang keempat, debitur sabu-sabu, satu buta, satu buram. Debiturnya nggak ada, unitnya nggak ada. Satu saat ketemu di tengah jalan. Ini kan udah kabur-kaburan debiturnya. Nah, yang paling sulit tingkatan yang tersulit pada saat dia mengikatkan diri kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau dulu pihak ketiga itu bisa kita lakukan dengan pihak individu. Sekarang melalui peraturan OJK nomor 35 tahun 2018, tidak diizinkan kalau kami punya kerjasama dengan pihak individu, harus pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan supaya apa? Supaya perusahaan ini bisa melakukan edukasi kepada si para debitur eksternal ini. Namun dalam perjalanan ada satu oknum-oknum yang seperti kita sesalkan, oknum-oknum ini tidak bekerja dengan aturan yang ada. Jadi saya juga sedang menanyakan nih, dan kita sedang dengan pihak Polres Jakarta Utara, saya juga mau cari tahu seperti apa. Nah, kalau mereka salah dan tentunya ini harus dilakukan penegakan hukum ya. Enggak, pendekatan hukum, saya bicara juga dengan polisi. Kalau oknum ini melakukan eksekusinya dengan tidak sesuai dengan prosedur, harus dilakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Oke, Pak Suwandi, ini sudah ada Pak Tambunan ini dari Bekasi, sudah bergabung juga. Saya sapa kembali. Selamat siang Pak Tambunan. Halo, Pro 3. Pro 3, selamat siang. Silakan Pak. Ya, jadi saya juga membenarkan itu posisi yang penjual motor saya ya. Karena saya juga pernah dulu kerja di bank ya selama
25 tahun dan saya sering menangani masalah kredit. Jadi kalau yang nama sepeda motor itu sama dengan persetujuan itu barang bergerak itu kan. Kalau barang-barang yang diikat dengan FAO, Fiduciary Agent of Trust, kan? Jadi artinya gini kan, bahwa barang kereta itu ya, barang itu ya adalah milik bank yang dipercaya kepada debitur. Kalau dia nggak bayar, bisa langsung disita. Itu dia. Jadi betul itu. Diikat dengan Fiduciary Agent of Trust itu dia. Oke? Halo, itu saja Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Tambunan di Bekasi. Ini membenarkan sih Pak Suwandi ya, tadi pernyataan Pak Suwandi bahwa meskipun kendaraannya sudah misalnya dibeli oleh saya begitu, tapi karena saya belum menyelesaikan pembayarannya secara utuh begitu kan, maka sebenarnya kendaraan itu belum menjadi milik saya, begitu ya Pak Suwandi ya? Betul. Nah itu yang masyarakat juga harus pahami. Artinya begini ya Mbak Puspita. Kadang-kadang orang sudah merasa ada kepemilikan terhadap barang tersebut, menjadi seolah-olah ini barang saya loh. Nah saya selalu mengingatkan, ayo dong para debitur, jadilah debitur yang baik. Karena 97%, 98% masyarakat Indonesia itu bayarnya lancar loh. Nah yang 2%, 3% ini malah jadi bikin resah gitu. Nah akhirnya kami ini kan juga harus bayar hutang loh ke bank. Kan duit kami dari bank. Kalau nanti semua debitur dibenarkan untuk seolah-olah nggak bayar hutang, dilindungin, bayangin ya Mbak Puspita taruh dana di mana? Di bank kan taruh duitnya kan? Nah kalau kami nggak bisa mengembalikan kepada bank, bagaimana nanti? Pak Suwandi, tapi saya tadi juga sempat kepikiran begini, kalau kemudian memang si debiturnya ini, yang tadi kan Pak Suwandi berikan beberapa kriteria tuh, ada yang orangnya ada, kendaraannya ada, begitu kan, ada yang misalnya orangnya ada tapi kendaraannya nggak ada yang kendaraannya ada, orangnya nggak ada yang kendaraannya nggak ada, orangnya nggak ada, gitu kan. Nah kalau misalnya sudah mulai mengarah ke mereka melanggar perjanjian sebelumnya, apa tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum begitu? Dia tidak bisa diproses secara hukum begitu, Pak? Gini, kalau saya tentu kembali kepada perusahaan pembiayaan bagaimana mengedukasi para tenaga kolektor internal maupun eksternalnya. Ya, harusnya kita mengedukasi para tenaga jasa penagih ini, janganlah jadi oknum-oknum seperti preman. Manakala kita mengalami kesulitan di tengah jalan untuk melakukan eksekusi, ayo mari Pak, kita sama-sama ke kantor polisi yang terdekat, mari kita bahas, gitu kan? Mari betul. Kita bahas. Nah ini yang kita selalu kalau kami dari asosiasi melakukan edukasinya kepada para direktur perusahaan pembiayaan, kita lakukan ini. Nah, manakala si perusahaan pembiayaan ini tidak melakukan edukasi dengan benar, ya tentu dia akan kena sanksinya nanti dari OJK, dan tentu akan kena peringatan-peringatan secara tertulis maupun peringatan-peringatan yang mungkin akan membahayakan posisinya, jabatannya beliau, para pimpinan-pimpinan ini. Artinya kami ini orang yang bekerja secara profesional, berizin di OJK, ada aturan OJK-nya. Manakala terjadi seperti ini, saya sangat menyedihkan bahwa ini tidak boleh terjadi, bahkan melakukan penghadangan, beramai-ramai, mau merampas, itu tadinya benar bisa menjadi salah. Nah, artinya menurut saya, mari kita secara proporsional, karena kasus ini kan masih diproses nih. Masih diproses, masih berjalan. Tentu saya juga sudah ditelepon oleh Polres Jakarta Utara untuk menjadi saksi ahli seperti apa yang ditanyakan pada Mbak Puspita. Saya akan menceritakan apa yang benar. Mari kita harus tegakkan aturan. Mana yang salah, kita tetap salahkan. Tetapi terhadap barang tersebut, tentu kita harus mencari tahu benar atau tidak ini terjadi tunggakan. Benar atau tidak terjadi wan prestasi. Nah, jadi kita harus melihat keseluruhan ya Pak ya. Kasusnya berbeda. Kalau kasus terhadap wan prestasi, ya debiturnya harus bayar. Kalau enggak, ya harus dilakukan pelelangan, dijual untuk melunasi hutang. Kalau enggak, kasihan debitur-debitur nanti ke depannya nih. Sekarang ini sudah diatur di OJK. Manakala kalau dia menjadi wan prestasi dan dia punya hutang, tercatat sebagai kreditur macet, nggak bisa dapat pinjaman lagi ke depannya nanti. Iya, nanti giliran saya yang mau mengajukan pinjaman untuk pembiayaan nggak bisa ya Pak ya, udah nggak ada uangnya soalnya. Nah, itu dia. Ayo, mari kita sebagai media juga, saya selalu menghimbau, ayo mari kita melihat dari dua sisi, yang benar kita benarkan, mari kita tegakkan aturan secara hukum yang benar juga. Baik Pak Suwandi, saya ingin minta
himbauan dari Pak Suwandi untuk misalnya begini, untuk para petugas yang harus menjalankan begitu ya tugas mereka bertemu dengan kejadian-kejadian semacam ini begitu, berurusan dengan kondisi semacam ini harusnya seperti apa, dan untuk masyarakat Pak, kalau kemudian nanti mereka juga berada dalam kondisi seperti ini, apa yang harusnya mereka lakukan supaya mereka juga tidak menjadi menjadi korban begitu dari mungkin petugas-petugas atau oknum-oknum petugas yang tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Silakan Pak Suwandi. Ya. Untuk para debitur tentunya yang punya kredit, tertiblah dalam membayar. Manakala tentunya mengalami kesulitan pembayaran, datanglah ke kantor tempat kreditnya mereka, datanglah ke kantor perusahaan pembiayaannya, menjelaskan aturannya, pasti akan dibantu untuk direstrukturisasi. Manakala sudah sampai dengan sulit yang ada, mari kita jual sama-sama dan supaya para debitur ini tidak masuk dalam catatan kreditur macet. Menjadilah debitur yang baik. Nah, untuk para kreditur perusahaan pembiayaan, saya harapkan juga tolong edukasi para tenaga kolektornya, baik yang internal maupun eksternal, tenaga ahli dayanya untuk melakukan proses-proses eksekusi dengan benar, di mana menyiapkan 1, sertifikat fidusia, 2, somasinya juga harus dibawa, 3, ada surat kuasa, dan si kolektornya juga harus sudah punya sertifikasi yang artinya surat izin menagih yang sudah memang bersertifikat. Nah, terus berlakulah sopan santun. Manakala terjadi ketidakpahaman di jalanan, bawalah permasalahan yang ada bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, tetapi bawalah situasi ini kepada pihak yang berwenang seperti kantor kepolisian yang terdekat, apakah kelurahan, untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Nah, manakala ini terjadi dengan baik dan benar, tidak adalah situasi-situasi seperti ini. Ini yang kami harapkan tentu dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Demikian Mbak Puswita. Baik, terima kasih Pak Suwandi sudah bersama dengan Pro 3 RRI ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya Pak ya. Ini semua orang sudah tahu hak dan kewajibannya yang harus ditunaikan, begitu ya Pak Suwandi ya. Baik, selamat kembali beraktivitas Pak Suwandi, selamat siang. Selamat siang Mbak Puswita, terima kasih. Demikian mendengar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno.